Gue ada di mana nih? Loh, kok gue ada di sini? Lo di sini juga, Kusyon? Kayaknya ini ruang perawatan deh. Loh, kok ada 3 ranjang? Satunya punya siapa? Kalian udah sadar? Syukur deh. Akhirnya setelah 2 minggu kalian bisa pulih semua. Loh, si Adam kemana? Adam? Emang Adam di sini juga? Setelah Adam mengalahkan Fredrin, dia mengalami luka yang cukup parah. Dan dia juga dirawat di sini, di ranjang ini. Oh, jadi ini ranjang si Adam. Tadi pas gue bangun, ranjang ini udah kosong. Waduh, kemana dia? Lu lihat gak, Gusion? Gue juga tadi baru sadar bareng sama Wukong. Sun, buruan lu cari Adam di sekitar sini. Gue khawatir kalau dia pergi lagi. Baiklah, gue akan kerahkan semua petugas buat menyisir semua tempat di area ini. Kenapa? Tugas semudah ini saja kau gagal menjalankannya. Maaf Ratu Elis, gue memang gagal membawa Satria Kegelapan ke sini. Tapi, gue berhasil mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik? Apa itu? Gue berhasil mendapatkan kalung Satria Kegelapan dan senjata pusaka kerajaan monyet. Dasar bodoh. Ini bukanlah senjata pusaka yang asli. Walaupun ini adalah senjata yang kuat, tapi ini hanya replika. Karena senjata yang asli sudah tersegel bersama Raja Iblis. Tapi, dengan kombinasi 2 kekuatan ini, gue akan menjadi yang terkuat di dunia ini. Semua kerajaan bisa dengan mudah kita taklukkan. Kau jangan terlalu sombong dulu. Masih banyak petarung di luar sana yang kita tidak tahu seberapa besar kekuatannya. Jangan hanya karena 2 benda ini kau langsung ingin menginvasi semua kerajaan. Lalu, apa yang harus gue lakukan setelah berhasil mendapatkan 2 kekuatan ini? Masih ada satu lagi sumber kekuatan yang sangat besar yang tidak banyak diketahui. Jika kita bisa menguasainya, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kekuatan kita. Kalau gitu, tugaskan gue untuk mengambilnya. Dengan kekuatan gue yang sekarang, gue pastikan gue akan menguasai kekuatan itu dan menjadikan gue senjata terkuat Abyss. Gimana Alucard? Lu udah enakan badannya? Udah kok. Kata perawatnya sebentar lagi gue udah bisa buka perban ini. Syukur deh. Gue kira penyembuhan lu bakal memakan waktu berbulan-bulan. Tapi berkat perawatan tabib-tabib di sini dan ditambah ramuan dari Raja Elf, akhirnya nggak sampai sebulan lu udah bisa sembuh. Gue udah nggak sabar nih mau latihan lagi. Udah nggak usah mikirin latihan dulu. Sekarang lu fokus ke pemulihan lu. Kalau lu udah sembuh total, baru kita latihan lagi. Wah, akhirnya lu sadar juga, Nyet. Syukur deh. Lu juga udah pulih, Gusion. Begitu Sun ngabarin kalau kalian udah sadar, gue langsung ngajak teman-teman dan berangkat ke sini. Si Adam mana? Itu dia yang lagi gue pikirin. Adam belum sadar, Nyet. Adam udah sadar kok. Syukur deh, berarti semuanya udah pulih kan? Terus mana dia? Setelah dia sadar, dia langsung pergi tanpa pamit ke siapapun. Apa? Kok bisa? Waduh, kenapa lagi dia? Apa dia masih marah ke kita? Gue kira dengan kejadian kemarin kita semua udah clear dan saling memaafkan. Maafin gue teman-teman, gue harus pergi. Orang jahat kayak gue nggak pantas berteman sama kalian. Terlalu banyak kesalahan dan kejahatan yang udah gue lakukan kemarin. Semoga aja kepergian gue ini bisa menjadi penebus semua dosa dan kesalahan gue. Gue nggak bisa lama-lama di sini. Gue harus pergi. Wukong,
Gusion, maafin gue. Lu mau kemana, Dam? Loh, Gusion, gue kira lu belum sadar. Jangan pergi, Dam. Di sini banyak teman-teman yang sayang dan selalu nungguin kesembuhan lu. Tapi gue udah bukan Adam yang mereka kenal dulu. Gue udah jadi makhluk yang dipenuhi dendam dan kebencian. Makhluk kegelapan itu udah keluar dari diri lu, Dam. Dan udah berhasil lu kalahkan. Kesalahan yang lalu udah kita lupain. Sekarang kita semua berharap bisa berteman lagi kayak dulu. Mungkin bukan sekarang waktunya. Biarin gue pergi untuk nenangin diri gue dulu. Gue akan berpetualang keliling dunia untuk menemukan jalan gue sendiri. Gue minta tolong ke lu, rahasiain kepergian gue ini. Baiklah, kalau ini udah jadi keputusan lu. Gue cuma titip satu pesan. Setelah lu menemukan jalan lu, jangan lupakan kami. Kembalilah kapanpun lu siap. Kami akan selalu jadi teman dan rumah yang hangat buat lu. Kita nggak bisa diam aja nih boy. Kita harus cari Adam. Iya Hayato, gue khawatir kalau dia kenapa-napa. Apalagi dia baru sembuh. Tapi kita mau nyari dia kemana? Gue juga belum tahu sih. Sayangnya nggak ada satupun orang yang ngelihat Adam pergi. Jadi kita nggak punya petunjuk apapun. Apa mungkin dia kembali ke kuil Satria Kegelapan? Ya bisa aja sih. Kita coba cari ke sana dulu deh. Semoga aja dia ada di sana. Kayaknya sejak waktu itu udah nggak ada orang yang kesini lagi. Ternyata di sini tempat Adam berlatih. GG juga sih. Di gua dengan segala keterbatasan ini, dia bisa berlatih sampai jadi sekuat sekarang. Lu udah periksa di bagian mana aja boy? Di ruang bawah tanah ada kamar rahasia. Tapi gue cuma nemuin senjata-senjata zaman dulu yang kelihatannya nggak pernah dipakai sama sekali. Di bagian belakang juga gue nggak nemuin apapun. Berarti fix nih, nggak ada siapapun yang kesini. Iya boy, kayaknya kita harus nyari Adam di tempat lain. Kemana lagi nyarinya? Kita nggak punya petunjuk apapun. Apa mungkin Adam pergi ke Abyss? Loh, masa sih? Dari mana lo kepikiran kayak gitu? Entah kenapa tiba-tiba gue jadi keinget Dirot. Waktu itu dia adalah orang yang bantuin Adam saat jadi Satria Kegelapan dan saat ngalahin Fredrin juga. Tapi kita juga nggak punya informasi apapun tentang Abyss. Tenang boy, ada salah satu teman kita yang tahu. Siapa? Setelah gue meneliti dan mengumpulkan berbagai informasi, kesimpulan gue adalah lawan lu di turnamen kemarin itu bukan manusia. Apa? Kok bisa? Terus kalau bukan manusia, apaan dong? Kemungkinan dia adalah makhluk dari alam arwah atau alam inferno. Maksudnya dia setan? Ya bisa dibilang gitu juga. Soalnya semua bukti menunjukkan kalau dia sebenarnya udah mati. Setiap dia menerima serangan fatal, dia akan dengan mudah bangkit kembali. Lalu gimana caranya kemarin dia bisa dikalahin? Sesuai dengan yang tertulis di gulungan, bahwa salah satu cara mengalahkan makhluk kayak gini adalah dengan membakarnya menggunakan kekuatan api tingkat tinggi. Dan itulah yang kemarin dilakukan Gusion. Alam inferno dan alam arwah ini bedanya apa? Kalau itu penjelasannya bakal panjang. Dan kalau lu mau tahu lebih lengkapnya sih, ada di gulungan yang bahas semua alam. Oke deh, gue bakal coba pelajarin dulu. Nanti kalau ada yang gue nggak paham, gue bakal nanya ke lu. Gue harus cari Dirot. Gue harus pastiin kalau dia nggak manfaatin kejadian kemarin untuk berbuat kejahatan. Bagaimanapun dia tetap aja makhluk Abyss. Gue masih belum bisa percaya ke dia. Waktu itu gue ketemu dia di area ini. Semoga aja dengan menyusuri jalan ini
gue bisa dapat petunjuk keberadaan Dirot atau kerajaan Abyss. Permisi Pak, saya mau numpang nanya, arah jalan ke sana ada perkampungan nggak? Ada deh, tapi jauh. Kalau jalan ngelewatin hutan ini bakal memakan waktu 1 hari. Kalau lewatnya motor bisa 2 hari. Oh gitu ya Pak, berarti mending lewat hutan ini aja. Jangan deh, bahaya. Loh, bahaya kenapa Pak? Maaf deh, Bapak nggak bisa cerita lebih banyak. Pokoknya Ade mending jalan muter aja. Saya permisi dulu ya. Bahaya apa yang dimaksud bapak-bapak tadi? Gue malah jadi penasaran. Ya udahlah, gue lewat hutan aja deh. Gue nggak habis pikir apa yang ada di benaknya Adam. Bisa-bisanya dia malah pergi tanpa pamit atau ngasih pesan apapun. Kira-kira dia pergi kemana, Maro? Ya mana gue tahu. Kalau tahu mah gue udah berangkat sekarang buat nyusulin dia. Lu kan temenan sama dia udah lama. Masa lu nggak tahu sih? Kayaknya gue emang bukan teman yang baik. Buktinya gue masih belum bisa mahamin apa yang Adam rasain. Terus sekarang gimana? Apa perlu kita cari si Adam? Kita tunggu kabar dari Boy sama Hayato dulu deh. Siapa tahu mereka berhasil dapat info keberadaan si Adam. Gue kira gue bakal nyampe di wilayah Abyss, tapi ternyata bukan. Ini kayaknya cuma perkampungan biasa. Wilayah di sini bagus banget. Tumbuhan dan sawahnya subur semua. Apa mungkin karena kampung ini berada di wilayah yang jauh dari kota, jadi alamnya masih terjaga dengan baik? Loh, itu ada orang. Gue coba tanya ke dia deh. Mungkin aja dia tahu sesuatu tentang Abyss. Permisi dek, saya mau nanya. Iya bang, mau nanya apa bang? Ini kampung apa namanya? Ini Kampung Beringin bang. Abangnya berasal dari luar ya? Iya dek, gue lagi nyari jalan dan nggak sengaja gue nyampe ke sini. Kampung ini kelihatannya subur banget. Pasti orang-orang di sini pada jago bertani dan berkebun ya? Sebenarnya biasa aja sih bang. Tapi kata para orang tua, Kampung Beringin bisa sesubur ini berkat pohon keramat yang udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pasti pohon keramat yang dimaksud itu jenisnya pohon beringin kan? Betul bang. Karena itu juga kampung ini diberi nama Kampung Beringin. Gue lihat-lihat dari tadi lu ngelamun aja. Ada apaan? Gini bang, udah 3 hari temen gue tiba-tiba menghilang. Loh, menghilang gimana? Terakhir sih dia lagi nyari buah di sekitar pohon keramat, tapi dia nggak balik lagi. Ayo, kita cari temen lu. Beneran bang? Lu mau bantuin gue nyari dia? Beneran lah, ayo. Oh iya, nama gue Adam. Nama lu siapa? Randy bang. Di sini biasanya kami nyari buah bang. Pohon keramatnya di mana? Itu di sana bang. Buset, gede banget ternyata. Kalau kata orang tua di sini, siapapun gak boleh deket-deket ke pohon keramat itu. Loh, kenapa emangnya? Gak tahu juga bang. Batas paling dekat yang mereka izinin cuma sampai di sekitar sini. Emang lu gak pernah sama sekali deketin area pohon keramat itu? Gak pernah bang. Dulu sih temen gue ada yang nekat ke sana. Kemudian pulangnya dia langsung sakit. Dan beberapa hari kemudian dia meninggal. Apa? Itu sebabnya anak seumuran gue udah makin sedikit di kampung ini. Tiap beberapa tahun sekali pasti ada aja anak atau remaja yang hilang. Kalau nggak hilang, mereka ya meninggal karena ngelanggar larangan orang tua mereka. Ada yang datang. Kita sembunyi dulu. Kalau udah ada kayak gini kan, gue jadi tenang.
Lumayanlah, kita masih bisa panen untuk beberapa tahun ke depan. Mereka warga sini. Iya bang. Tapi ngapain mereka mengarah ke pohon keramat? Kita harus ikutin dan selidiki mereka. Jangan bang, bahaya. Gue nggak berani. Ya udah, lu pulang aja. Biar ini jadi urusan gue. Bagaimana hasil dari pengintaian lu? Dia tidak mudah dijebak. Perangkap yang udah saya siapkan tidak berhasil menariknya. Lalu pergi kemana dia? Dia masuk ke hutan keramat. Kalau gitu, ikuti dan terus awasi dia. Maaf pangeran, saya tidak bisa masuk ke hutan keramat itu. Apa maksud lu? Lu menolak perintah gue? Bukan begitu pangeran, tapi hutan itu seperti memiliki pelindung yang tidak terlihat. Entah kenapa makhluk seperti saya tidak bisa melewati pelindung itu. Ada apa di hutan itu? Apa perlu gue sendiri yang turun tangan? Tapi saat ini gue harus menjalani ritual untuk menyerap kekuatan senjata ini. Pangeran perintahkan saja orang lain yang lebih kuat dari saya. Mungkin dia bisa menembus pelindung hutan itu. Serahkan saja urusan ini ke gue. Widih, setelah sembuh jadi rajin baca sekarang. Biasanya paling males lu. Selain ngelatih fisik biar jadi makin kuat, sekarang gue sadar otak juga perlu dilatih biar makin tajam. Lagi baca gulungan apa lu? Ini gulungan semua alam. Dan gue lagi mempelajari alam arwah dan alam inferno. Kenapa lo tiba-tiba jadi pengen tahu tentang alam-alam ini? Soalnya kata Hayabusa, lawan yang ngalahin gue kemarin, dia berasal dari alam arwah atau alam inferno. Apa? Pantesan serangan gue nggak berefek apapun ke dia. Loh, lu juga sempat ngelawan dia? Iya Lukar, tapi gue juga kalah. Untungnya gue menyerah di waktu yang tepat. Jadi gue nggak sampai ngalamin luka separah lu. Kalian kesini ada perlu apaan? Kami kesini mau nanya tentang keberadaan kerajaan Ebis. Apa? Mau apa kalian nyari kerajaan Ebis? Kami punya firasat kalau mungkin aja Adam pergi ke sana. Nah, gue sama Hayato mau ke sana buat nyari Adam. Gue sih nggak tahu lokasi persisnya di mana. Gue cuma tahu arah yang menuju ke sana. Ada yang aneh dengan kampung ini. Mulai dari pohon keramat dan warga yang tiba-tiba hilang atau meninggal. Gue yakin semuanya pasti berkaitan. Bentar dulu. Ada apaan? Gue ngerasa ada yang ngawasin kita. Mana mungkin? Gak ada warga yang berani masuk area ini. Apa cuma perasaan gue aja? Udah, paling cuma hewan. Ayo, buruan kita mulai ritualnya. Loh, ada sesuatu di dalam pohon itu. Gue harus masuk ke sana. Lo yakin Hayato arah jalannya ke sini? Yakin banget gue. Seberapa jauh kerajaan Ebis dari sini? Kalau itu gue nggak tahu. Kemungkinan perjalanan kita bakal memakan waktu 1 atau 2 hari. Ya udah, kalau gitu ayo kita jalan lagi. Mau kemana kalian? Permisi bang, kami mau ke arah sana. Siapin kekuatan lu boy. Lah, ngapain lu ngeluarin pedang? Masa lu nggak bisa ngerasain? Dia makhluk Ebis. Apa?
Hati-hati boy, kekuatan dia nggak main-main. Kita kan berdua. Cukuplah kalau cuma ngalahin dia yang sendirian. Ingat, dia makhluk iblis. Selain kuat, dia juga licik. Jadi kita nggak boleh lengah sedikit pun. Banyak omong kalian. Rasakan ini. Jadi, alam arwah adalah alam setelah kematian, dan alam inferno adalah alam yang menjadi tempat hukuman bagi arwah-arwah yang semasa hidupnya melakukan kejahatan. Nah, akhirnya lu tahu juga. Dan di alam semesta ini pun masih ada banyak cabang yang belum diketahui, yaitu alam yang ada di langit dan di bulan, atau bahkan ada di antara bintang. Kalimat ini maksudnya gimana? Gue juga udah coba pelajari bagian itu, tapi gue masih belum tahu artinya. Kayaknya yang dimaksud di sini adalah alam di luar angkasa. Dalam gulungan ini, suatu tempat dikategorikan sebagai alam jika di tempat itu terdapat makhluk hidup atau jiwa yang menempatinya. Berarti para leluhur yang nulis gulungan ini udah memperkirakan kalau ada makhluk lain di luar angkasa. Tapi sampai sekarang ilmu sains modern aja belum bisa membuktikan adanya makhluk luar angkasa. Para leluhur emang sangat luas ilmu pengetahuannya. Dari zaman dulu mereka udah kepikiran tentang kehidupan di planet lain. Gue coba cari di gulungan lain. Siapa tahu ada catatan tentang alam di luar angkasa ini. Lagi latihan ya Kusyon? Gue ganggu nggak? Lu Wukong. Enggak kok. Ini gue juga udah mau istirahat dulu. Gila, lo baru sembuh udah latihan sekeras ini. Iya Wukong. Soalnya kemarin kan gue sempet koma lama. Jadi harus latihan lebih keras lagi untuk ngembaliin kondisi gue. Oh iya, lu ada perlu apa kesini? Gue mau nanya sesuatu ke lu. Soal apaan? Menurut lu, apa yang bikin Adam pergi ninggalin kita? Waduh, kok lu nanyanya ke gue? Gue kan gak terlalu deket sama dia. Soalnya gue udah tanya ke teman-teman dekatnya Adam yang lain, dan mereka nggak ada yang bisa ngasih jawaban. Terus saat kita koma bertiga kemarin, kita beberapa kali bertemu di alam bawah sadar kita. Apa mungkin Adam merasa bersalah atas kejadian di turnamen kemarin? Mungkin aja sih. Tapi itu cuma tebakan gue doang. Gue juga nggak tahu yang sebenarnya gimana. Terus kalau menurut lo, kita perlu nyari Adam apa enggak? Kalau dia pergi dengan keinginannya sendiri ya, kita harus hormatin keputusannya itu. Mungkin dia juga perlu waktu untuk menyendiri dulu. Bener juga sih. Semoga dia baik-baik aja dan bisa segera balik lagi ke kampung sayur. Hayato sama Boy gagal menemukan si Adam. Kayaknya kita perlu bertindak deh Pak Wito. Buset, malah tidur dia. Anjir lu Maro, gue samperin ke bengkel malah nongkrong di sini. Udah nggak butuh duit lu, bengkel tutup mulu. Mau ngapain lu nyari gue ke bengkel? Mau servis motor lah. Masa mau cukur rambut? Motor gue mogok di rumah. Sorry Maxim, gue lagi males mau ngapa-ngapain. Loh, kenapa emangnya? Gue lagi kepikiran sama Adam. Kalau gitu mah gue juga. Tapi ya masa kita mau kayak gini mulu? Kita kan juga punya kehidupan sendiri.
Maxim, gimana kalau kita pergi dan cari si Adam? Sebenarnya gue juga lagi kepikiran kayak gitu. Malah tadinya gue udah berencana kalau motor gue selesai diservis, gue bakal touring buat nyari si Adam. Nah, kalau gitu, ayo gue servis motor lu gratis deh. Tapi setelah itu kita pergi bareng-bareng buat nyari si Adam. Oke deh, tapi si Pak Wito perlu diajak nggak? Nggak usah lah. Kalau ngajak dia bakal ribet. Dia susah banget diatur. Lagian dia juga belum sembuh tangannya. Mending nggak usah ikut biar bisa fokus penyembuhan. Bener juga. Ya udah, ayo. Gila, di dalam pohon ada ruangan segede ini. Sebenarnya ini pohon apa sih? Terus kemana dua orang yang tadi? Apa masih ada ruangan lain di dalam sini? Tempat macam apa ini? Kok ada tengkorak? Siapa di sana? Lu dari tadi kenapa sih? Gue ngerasa ada yang gak beres di sini. Gak beres gimana? Ada yang ngikutin kita. Kan gue udah bilang, ini cuma perasaan lu aja. Anak yang akan ditumbalin udah siap. Ayo, buruan kita jalankan ritualnya. Mumpung anak ini masih hidup. Oke deh, ayo kita mulai. Loh, kok apinya mati? Buruan, lu nyalain lagi. Iya sabar, gelap banget nih. Susah gue. Perasaan gue makin gak enak nih. Ayo, buruan lu nyalain lagi. Ayo cepetan, jangan diem aja lu. Apa? Ternyata mereka ngelakuin ritual mengerikan ini dan menjadikan anak-anak sebagai tumbalnya. Anak ini kayaknya masih hidup, tapi keadaannya udah kritis. Gue harus segera selamatin dia. Aduh, apa yang terjadi tadi? Bangun boy, lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, cuma sedikit pusing aja. Rasanya badan gue kayak dilempar kenceng banget. Gue juga lagi bingung nih, kenapa kita bisa sampai ke sini? Loh, kita ada di mana? Tadi kan kita lagi di hutan. Kok sekarang jadi ada di sini? Gue juga nggak tahu nih boy. Tempat ini asing banget bagi gue. Jangan-jangan kekuatan orang tadi yang bawa kita ke sini. Bener juga. Kemana dia? Kalau dia juga kebawa bareng sama kita, harusnya dia juga ada di sekitar sini. Bentar, gue coba lacak dengan sensor radar gue. Loh, sensor gue nggak bisa dipakai di sini. Sistem lu rusak apa gimana? Enggak kok. Ini areanya aja yang aneh. Kayak ada suatu penghalang di sini. Kalau gitu, gue coba lacak dengan kekuatan mata gue. Ah, sial. Bener boy apa yang lu bilang tadi. Kekuatan mata gue juga gak bisa buat melacak di area ini. Terus gimana? Kita harus segera cari jalan keluar dari sini. Ya udah, kita coba jalan ke sana dulu. Siapa tahu ada petunjuk jalan atau orang yang bisa kita tanyain. Udah siap semua kan Maxim? Udah nih. Ya paling cuma kurang satu hal aja sih. Kurang apaan? Motor gue belum diisi bensin. Ya udah, tinggal mampir aja ke SPBU. Nanti diisi di sana. Nah, itu masalahnya. Gue nggak ada duit nih. Nanti lu yang bayarin bensinnya ya. Anjir lu. Udah gue servisin gratis, malah ngelunjak minta diisiin bensin juga. Ya kan kalau mau berbuat baik jangan nanggung-nanggung lah. Ya udah deh, iya. Ayo kita berangkat sekarang. Bentar. Apaan lagi? Ini kita berangkat kemana?
Lah kocak. Ya berangkat nyari Adam lah. Tuh kan, ternyata lu lebih bego dari gue. Ya kita nyari Adamnya kemana? Loh, iya juga. Gue nggak ada petunjuk apapun lagi. Hah, selain kita berdua, siapa lagi teman dekatnya Adam? Si Boy sama Hayato. Mereka kan juga lagi pergi nyari Adam. Oh iya, ada satu orang lagi yang dekat banget sama Adam. Siapa? Pacarnya lah, si Eve. Benar juga. Mungkin aja Adam sempat pamit atau ngasih pesan ke Eve. Tumben otak lu kepake. Ya udah, sekarang kita ke rumah Eve dulu. Oke deh, ayo. Hayabusa, gue nemuin gulungan ini yang isinya tentang makhluk asing yang pernah datang ke bumi. Apa? Serius lu? Mana? Ini nih. Tapi informasi di dalamnya sangat sedikit dan gak lengkap juga. Jadi gue kesusahan buat mempelajarinya. Kok gue nggak pernah lihat gulungan yang ini? Kayaknya ini bukan gulungan milik kuil angin selatan. Tapi kok ada di perpustakaan kita? Oh, gue tahu. Gulungan ini milik kuil api timur. Lihat nih logo di segelnya. Kok bisa gulungan milik kuil api timur ada di kuil angin selatan? Gue juga nggak tahu. Tapi kalau dilihat-lihat, gulungan ini berdebu banget. Pasti gulungan ini udah lama nggak kesentuh. Apa mungkin dulu ada penjaga di sini yang pernah pinjam gulungan ini dari kuil api dan belum dikembaliin? Padahal gue udah seneng banget nemu gulungan ini. Ternyata chapter lanjutannya nggak ada. Kalau lu penasaran sama lanjutannya, lu pergi aja ke kuil api timur. Lu cari chapter lanjutan dari gulungan ini. Sekalian lu balikin yang ini juga. Bener juga. Oke deh, kalau gitu besok gue ke sana. Tapi kondisi lu gimana? Lu kan baru selesai pemulihan. Lu beneran mau pergi ke kuil api timur? Gue jadi khawatir ke lu karena perjalanannya jauh dan melelahkan. Udah tenang aja. Gue udah pulih 100% kok. Malah kalau gue kurang gerak, nanti jadi gampang sakit. Gulungan yang ini kemana ya? Kenapa chapternya kurang satu? Pasti ada yang minjem belum dibalikin nih. Isinya tentang apa sih? Chapter 2, Naga dari Alam Angkasa. Chapter 3, Penanaman Benih Kekuatan di Bumi. Wah, menarik juga nih buat dipelajari. Sayangnya chapter satunya malah nggak ada. Semoga Bang Adam baik-baik aja. Tapi udah sampai malam gini kok dia belum balik juga ya? Gue jadi khawatir nih. Nah, itu Bang Adamnya. Loh, dia bawa si Doni. Ini temen lu kan, Ren? Iya Bang, ini si Doni temen gue. Dia kenapa Bang? Kok bisa sampai kayak gini? Nanti gue ceritain. Di sekitar sini ada dokter atau tabib nggak? Temen lu kritis keadaannya. Ada apa ini? Loh, Dira Doni yang hilang beberapa hari yang lalu kan? Anak ini keadaannya kritis. Maaf, Anda siapa? Dia kepala desa dan sekaligus tabib di kampung ini Bang. Doni telah meninggal. Apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Orang itu telah membunuh Doni. Apa? Sial. Gue malah yang jadi kena fitnah gini. Gak mungkin juga gue lawan warga sebanyak ini. Bisa-bisa banyak orang gak bersalah yang jadi korban. Mending gue kabur aja dulu. Tangkap dia. Bakar! Nah, kebetulan banget lo ada di sini, Eve. Maxim, Maro, ada apa kalian kesini? Kita mau nanya sesuatu tentang Adam. Maaf, aku lagi sibuk nih.
Aku masih banyak kerjaan di rumah. Lain kali aja ya. Bentar doang kok. Semenit deh, semenit. Kalian mau nanya apa? Lo tahu nggak Adam pergi kemana? Aku nggak tahu. Udah lama juga kami nggak ketemu. Atau mungkin Adam pernah bilang mau kemana atau punya rencana apa gitu. Terakhir dia cuma bilang mau pergi buat nenangin diri dulu sekitar sebulan yang lalu. Setelah itu kami belum pernah ketemu atau teleponan lagi. Kemungkinan itu sebelum turnamen alam semesta. Bahkan dia juga nggak ngasih kabar ke Eve. Harus kemana lagi kita nyari dia? Ya udah deh, kalau gitu makasih ya Eve. Nanti kalau ada kabar dari Adam kasih tahu kami ya. Maaf udah ganggu waktunya. Kami pamit dulu. Bagaimana Moskov menjalankan tugasnya? Dia telah berhasil memasuki hutan keramat. Tapi di sana dia bertemu Hayato dan teman robotnya. Mereka hampir saja mengalahkan Moskov. Tapi aku berhasil mencegahnya dengan membuka portal dan melempar mereka ke jurang Abyss. Dasar bodoh, tugas semudah ini saja gagal kalian laksanakan. Maaf pangeran, ternyata Adam dan teman-temannya bukan orang biasa. Kekuatan mereka berada di luar dugaan kami. Sepertinya gue sendiri yang harus turun tangan. Kebetulan ritual penyerapan kekuatan sudah selesai. Mereka akan menjadi kelinci percobaan untuk menguji kekuatan gue yang sekarang. Kalau begitu, biar saya antar Anda menuju ke tempat Adam. Tidak, antarkan gue ke jurang Abyss. Hayato dan Boy akan menjadi korban pertama dari dahsyatnya kekuatan gue. Hahaha. Cukup deh latihan hari ini. Kalau latihan sendirian gini emang agak cepet bosen. Tapi kalau latihannya rame-rame, biasanya malah jadi kebanyakan bercanda. Sun, lagi nyantai nih. Lu Alucard, ini gue baru selesai latihan. Sendirian aja lu. Hayabusa nggak ikut. Hayabusa lagi jagain kuil angin. Dan gue kesini karena ada sesuatu yang mau gue tanyain ke lu. Nanya apaan? Kayaknya serius banget nih. Sampai-sampai lu jauh-jauh datang ke sini sendirian. Gue mau nanya tentang gulungan ini. Loh, ini kan chapter pertama dari gulungan alam angkasa. Lu tahu gulungan ini ternyata? Gue nyari gulungan ini kemarin. Ternyata ada di lu. Kacau lu Alucard. Minjem gak bilang-bilang. Bukan gue yang minjem. Gue juga baru nemu gulungan ini berdebu di perpustakaan kuil angin. Malah gue kesini niatnya mau balikin ke kuil api. Oh, jadi gitu ya. Berarti kemungkinan gulungan ini udah lama ada di kuil angin. Nah, kalau gini kan lengkap. Kebetulan gue kemarin sempat lihat chapter 2 dan chapter 3-nya. Pas banget kalau gitu. Gue juga lagi penasaran buat pelajarin gulungan ini. Ya udah Alucard, ayo kita ke perpustakaan kuil api. Kita pelajarin gulungan ini bareng-bareng. Kita ada di mana sih? Dari tadi kok gue nggak lihat orang atau bahkan hewan juga nggak ada. Perasaan gue mulai nggak enak, Boy. Kayaknya kita ada di Abyss. Apa? Kalau gitu berarti kita berhasil dong buat sampai ke Abyss. Berhasil sih, tapi yang jadi masalahnya kita ada di Abyss tanpa tahu di mana jalan keluar atau jalan masuknya. Iya juga, sama aja kayak kita yang terjebak di sini. Dan lebih parahnya lagi, sebagian kekuatan kita juga nggak berfungsi di sini. Hayato, itu ada orang yang kesini. Ayo kita tanya ke dia. Orang apanya? Lu lupa ya kalau kita lagi di Abyss? Itu nggak mungkin manusia. Pasti itu makhluk Abyss yang mau nyerang kita. Benar juga. Loh, dari arah sini juga ada Hayato.
Kita udah nggak bisa kabur, Boy. Ya udahlah, ayo kita kalahkan mereka semua. Jadi naga Colossus adalah naga yang berasal dari luar angkasa. Menurut gulungan ini sih kayak gitu. Jadi ribuan tahun yang lalu ada makhluk luar angkasa yang datang ke bumi. Dia membawa telur naga Colossus dan menanamkan benih pohon kekuatan di bumi. Menurut gulungan ini, kemungkinan naga Colossus akan diperintahkan untuk menjaga pohon itu. Di sini juga tertulis kalau makhluk luar angkasa itu akan datang lagi ke bumi untuk memanen kekuatan pohon itu, dan dia bersama naga Colossus akan menguasai planet ini. Tapi kan naga Colossus udah dikalahkan. Apakah makhluk itu benar-benar akan datang lagi? Terus pohon kekuatannya ada di mana? Walaupun Colossus udah nggak ada, tapi masih ada kemungkinan makhluk luar angkasa itu akan datang lagi untuk memanen kekuatan pohon itu. If, aku tunggu malam ini di tempat biasa. Salam rindu, Adam. If, akhirnya kamu datang juga. Kenapa kamu bahayain diri kamu sendiri kayak gini sih? Maafin aku, If. Kalau kamu mau marah, aku terima kok. Sebenarnya apa tujuan kamu pergi ninggalin semua teman-teman kamu? Aku ngerasa nggak pantas ada di sana. Di antara teman-teman semua, mereka udah berjuang untuk menyelamatkan dunia ini, sedangkan aku malah mau menghancurkannya. Yang udah kamu lakuin, kami semua udah maafin kok. Malah sekarang teman-teman lagi pada nyariin kamu. Mereka ngerasa kehilangan banget karena kepergian kamu. Untuk saat ini, aku akan pergi menjauh dulu dari mereka. Aku akan menemukan jalanku sendiri untuk menebus segala kesalahan yang udah aku lakukan. Terus sekarang kamu tinggal di mana? Dan apa yang lagi kamu kerjakan? Di tengah hutan sana ada sebuah kampung yang memuja pohon keramat. Dan ternyata ada sebagian warga yang melakukan tradisi menumbalkan anak-anak ke pohon itu. Dan aku sedang berusaha menghentikan ritual penumbalan ini. Tapi akan sangat susah menyadarkan warga dari tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun. Selama pohon itu masih ada, tradisi itu nggak akan hilang. Benar juga yang kamu bilang. Kayaknya aku udah tahu apa yang harus aku lakukan. Ternyata masih banyak misteri di dunia ini yang belum diketahui. Keberadaan pohon kekuatan yang udah ribuan tahun aja nggak ada satupun orang kuil yang tahu. Pohon ini bisa jadi ancaman bagi dunia ini kalau makhluk luar angkasa itu datang dan memanen kekuatannya. Gue cariin di perpustakaan. Ternyata lagi ngelamun di sini lu. Nih, ngopi dulu biar agak fresh otak lu. Wah, mantep nih. Tapi udah malam gini, kalau ngopi malah nggak bisa tidur nanti. Ya udah kalau nggak mau. Iya deh, mau. Lagi mikirin apaan sih? Menurut lu, kalau pohon kekuatan itu masih ada, alien yang nanam pohon itu beneran bakal datang lagi apa enggak? Kalau aliennya masih hidup ya, kemungkinan besar dia akan datang lagi ke sini. Tapi pohonnya aja ditanam ribuan tahun lalu. Mana mungkin aliennya masih hidup? Jangan samain makhluk lain dengan kalian para manusia. Lu lupa, Raja Monyet dan Raja Elf aja umurnya udah ratusan tahun. Iya juga, tapi kita nggak tahu di mana keberadaan pohon itu. Dan apakah pohon itu masih ada atau udah tumbang? Semua gulungan udah kita periksa, tapi nggak ada satupun catatan tentang keberadaan pohon itu. Kayaknya kita harus cari di mana keberadaan pohon kekuatan itu. Terus kalau udah ketemu pohonnya, lu mau ngapain? Akan gue tebang sampai ke akar-akarnya.
Udah aman, gak ada orang di sekitar sini. Sekarang saatnya gue robohin pohon ini. Kuat banget nih pohon. Serangan gue cuma bikin sedikit goresan doang. Apa? Pohon ini bisa nyembuhin dirinya sendiri. Terus gimana caranya gue bisa numbangin pohon ini? Kalau serangan gue nggak berefek dari luar, gue harus coba menyerang dari dalam. Oke deh, gue akan coba hancurin pohon ini dari dalam. Lama-lama jadi nggak tenang tinggal di kampung ini. Teman-teman gue juga makin kesini udah semakin berkurang. Ada yang hilang, meninggal, dan pindah dari kampung ini. Apa gue pergi aja ya dari kampung ini? Harusnya kemarin gue ikut Bang Adam aja. Siapa tahu gue bisa ikut pergi ke kota. Sekarang gue jadi mulai percaya. Mungkin mitos tentang pohon keramat yang memakan anak di sini sebagai tumbal itu beneran nyata. Apa-apaan ini Om? Diam lu, jangan ngelawan. Tolong. Dibilangin diam. Pak Kades, tolongin saya. Ada apa ini? Mereka mau nyulik saya, Pak. Pasti saya mau dijadikan tumbal pohon keramat. Apa itu benar? Kalau begitu, ayo kita bawa dia ke sana. Apa? Gue harus nyari cara untuk menghancurkan pohon ini dari dalam. Kalau manusia kan punya jantung dan bisa mati kalau jantungnya rusak. Apa mungkin pohon ini juga punya jantung ya? Atau inti dari sumber kehidupannya? Mungkin aja kalau gue hancurin pusat hidup pohon ini bisa tumbang dengan sendirinya. Dan gue yakin pasti di sekitar sini ada bagian penting dari pohon ini, karena di sini adalah tempat yang digunakan untuk penumbalan. Jangan-jangan ada di sumur ini. Gue jadi penasaran apa yang ada di dalam sana. Darah para korban mengalir ke tempat ini. Berarti ada bagian penting di dalamnya. Baiklah, gue harus masuk. Ayolah, kita berangkat aja sekarang. Nunggu apa lagi sih? Sabar Alucard. Ini gue lagi nunggu Wukong. Nunggu Wukong? Ngapain? Emang dia mau ikut? Lu gimana sih? Kita kan mau pergi nyari pohon kekuatan. Terus siapa yang bakal jaga kuil api selama gue pergi? Loh, kan masih banyak penjaga yang lain di sini. Mereka cuma kera dan biksu yang kekuatannya terbatas. Levelnya masih jauh di bawah kita. Kalau tiba-tiba ada serangan dan gue nggak ada, bisa gawat. Nah, itu dia Wukongnya. Kalian mau pergi kemana? Maaf nih Wukong, gue mau nitip kuil api dulu ke lu. Soalnya gue sama Alucard mau pergi nyari pohon kekuatan. Pohon kekuatan? Apaan tuh? Bakal lama kalau jelasin dulu. Nanti lu baca gulungannya sendiri aja di perpustakaan yang judulnya Alam Angkasa. Kami berangkat dulu Wukong. Si Alucard udah gak sabar banget nih dari tadi. Ya udah deh, kalau gitu hati-hati ya. Bagaimana mungkin prajurit Abyss bisa sekuat ini? Hah. Mereka punya beberapa keuntungan. Pertama, mereka ada di alamnya sendiri. Kedua, kekuatan kita nggak bisa keluar maksimal di sini. Kalau kayak gini terus bisa gawat nih. Kita nggak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jangan nyerah dulu, boy.
Selama kita masih bersama dan saling jaga, kita pasti bisa keluar dari sini. Tapi baru lawan prajurit gini aja kita udah kewalahan. Gimana kalau nanti yang datang pemimpin mereka? Kalau gitu, ayo boy, kita harus terus bergerak buat nemuin jalan keluar dari sini. Mau kemana kalian? Tuh kan, datang lagi makhluk iblis. Loh, Dirot, akhirnya gue bisa ketemu sama lu. Loh, kok lu malah seneng Hayato? Tenang aja boy, Dirot pasti akan bantu kita keluar dari sini. Kemarin aja dia yang bantu Adam ngalahin Fredrin. Kalau gitu syukur deh, akhirnya kita dapat bantuan. Setelah pertarungan kemarin, apa yang terjadi sama lu, Dirot? Jangan kira setelah kejadian kemarin gue akan berpihak ke kalian. Sampai kapanpun gue akan selalu setia pada iblis. Lo gimana sih Hayato? Kan lo sendiri yang bilang jangan pernah percaya sama makhluk iblis. Kurang ajar, ternyata makhluk iblis tidak akan pernah bisa berubah. Sekarang saatnya gue perlihatkan ke kalian kekuatan gue yang sebenarnya. Gila, kekuatannya besar banget. Kita berdua aja nggak ada apa-apanya. Kekuatannya benar-benar meningkat jauh dari sebelumnya. Bahkan gue rasa kekuatannya melebihi Wukong dan Gusion. Kayaknya ini bakal jadi akhir dari hidup kita. Hahaha. Kekuatan sedahsyat ini tidak akan ada yang bisa menandinginya. Semua kerajaan akan tunduk di kaki gue. Sampai kapanpun kejahatan gak akan bisa menang. Walaupun lu ngalahin kami, teman-teman kami akan bersama-sama menghancurkan lu. Hahaha. Dengan kekuatan gue yang sekarang, bahkan 100 satria kegelapan pun pasti akan gue kalahkan. Adam akan dengan mudah ngalahin lu kayak sebelumnya. Kurang ajar. Berani-beraninya dia meremehkan gue. Adam, tunggu pembalasan dari gue. Pangeran, beberapa anak buah kita telah berhasil menemukan sumber kekuatan yang kita cari. Bagus, di mana lokasinya? Ada di tengah hutan keramat. Tapi, ada satu hal yang menjadi masalah. Masalah apa lagi? Adam juga berada di lokasi yang sama dengan sumber kekuatan itu. Sial, kalau begitu kita harus ke sana sekarang. Kita mau nyari pohon itu di mana, Sun? Feeling gue sih pohon ini pasti ada di tengah hutan. Loh, kok pakai feeling? Ya terus mau pakai apa anjir? Kita nggak punya informasi apapun tentang keberadaan pohon itu. Kalau feeling lu pohon ini ada di tengah hutan, terus hutan yang mana? Di dunia ini ada banyak banget hutannya. Sebenarnya ada satu hutan yang dari dulu gue sangat penasaran pengen jelajahin. Hutan mana? Hutan ini terkenal dengan nama hutan keramat. Emang lu belum pernah ke sana? Belum pernah. Soalnya di hutan itu energinya sangat aneh. Ya bisa juga dibilang negatif. Banyak hewan yang menghindari hutan itu. Loh, kenapa emangnya? Kok bisa hutan malah dihindari sama hewan? Kalau hewan aja menghindar, gimana dengan tumbuhan di sana? Nah, justru tumbuhan di sana sangat lebat dan subur. Sekarang malah gue yang jadi penasaran. Ya udah, kita coba cari ke hutan itu dulu deh. Siapa tahu pohon itu emang ada di sana.
Suara apaan tuh? Suaranya dari arah sana. Kayak ada sesuatu yang meledak. Ayo Sun, kita lihat ke sumber suaranya. Bau apa ini? Menyengat banget. Kayaknya dari buah ini. Ini buah apaan dah? Buah ini bisa berdenyut kayak jantung. Jangan-jangan ini inti kehidupan dari pohon ini. Kayaknya gue udah tahu cara menumbangkannya. Gue harus hancurin buah ini. Sial, ternyata ada kekuatan yang melindungi buah ini. Makhluk apa itu? Pohon ini lebih mengerikan dari dugaan gue. Apapun resikonya, gue harus hancurkan pohon ini sampai ke akar-akarnya. Tumben lu kesini nggak ngabarin gue dulu. Sebenarnya gue nggak niat kesini tadi. Gue lagi nyari teman latihan. Gue nyamperin Wukong, tapi dia nggak ada di rumah. Gue ke rumah Hayato juga, dia lagi nggak ada. Jadi gue kesini deh. Wukong lagi ada di kuil api. Dia lagi jaga di sana. Loh, emangnya Sun kemana? Dia lagi pergi sama Alucard buat nyari pohon kekuatan. Jadi teman-teman kita lagi pada sibuk semua ya. Padahal gue lagi bosen nih latihan sendiri mulu. Mau nyari teman latihan malah lagi pada nggak bisa. Tapi untungnya lu ada di sini. Ayolah, kita sparring Hayabusa. Buset, lu sparring sama gue mah berasa pemanasan doang. Kekuatan lu sekarang udah jauh di atas gue. Minimal lu kalau mau sparring ya sama Wukong atau Adam. Sayangnya Adam malah pergi. Padahal kalau dia ada di sini, bakal gue ajak latihan dan sparring tiap hari. Semoga aja Hayato dan Boy berhasil ngajak Adam pulang. Emang mereka nyari Adam kemana? Beberapa hari yang lalu mereka sempat kesini dan nanyain Alucard tentang keberadaan kerajaan Abyss. Soalnya mereka yakin kalau Adam pasti pergi ke sana untuk mencari Dirot. Apa? Terus gimana kabar mereka sekarang? Sampai saat ini sih belum ada kabar lagi dari mereka. Gue jadi khawatir. Kita harus segera cari tahu keadaan mereka sebelum terjadi hal buruk. Gue bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari sini. Gue harus segera menyerap kekuatan itu sebelum Adam melakukan sesuatu. Ini adalah batas hutan keramat. Makhluk lemah seperti saya akan merasakan panas yang membakar saat masuk ke dalam wilayah hutan ini. Hanya manusia biasa atau orang yang memiliki kekuatan besar yang bisa masuk ke dalam hutan ini. Hutan ini memiliki sistem pertahanan yang tidak terlihat. Makhluk apa yang menaruh pelindung begitu kuat di sini? Sekarang, pelindung hutan ini telah gue lenyapkan. Ayo kita masuk. Gila, benda apa yang meledak di sini? Semuanya hancur dan hangus terbakar. Lihat tuh Alucard. Itu benda apa? Bentuknya sih mirip pesawat. Jangan-jangan ledakan tadi berasal dari pesawat yang jatuh ini. Tapi pesawat apa ini? Bentuknya aneh dan gak jelas banget. Gue belum pernah lihat pesawat kayak gini. Sok tahu lu Alucard, pesawatnya aja udah hancur. Ya wajar aja kalau bentuknya nggak jelas. Tapi kalau dilihat-lihat, kok pesawat ini mirip kayak yang di film-film luar angkasa ya? Gimana sih? Harusnya kita kan langsung nyelamatin penumpang yang jadi korban pesawat ini. Loh, bener juga.
Tapi pesawatnya aja udah sehancur ini. Apa mungkin masih ada yang selamat? Ya kita cari aja dulu. Tapi dari tadi kok kita nggak nemuin tanda-tanda adanya korban di area ini? Iya juga. Apa mungkin ini pesawat tanpa awak? Itu Alucard di sebelah sana. Kayaknya itu orang deh. Ayo kita periksa keadaannya. Bener Alucard, dia manusia. Sun, coba lu periksa keadaannya. Dia masih hidup. Ayo, kita bawa dia ke rumah sakit terdekat. Bumi dalam bahaya. Dia akan segera datang ke sini. Bahaya apa? Dia siapa? Anjir, kok mereka nggak habis-habis sih? Berapa kali pun gue kalahin, mereka selalu muncul lagi. Lu yakin mau nyari Hayato sama Boy pakai ritual ini? Ini cara tercepat untuk menjelajah alam Abyss. Kalau berangkat ke sana bakal butuh waktu yang lama. Belum lagi alam Abyss juga sangat luas. Entah berapa hari yang dibutuhkan untuk mencari Hayato dan Boy di sana. Tapi ritual pisah jiwa raga sangat beresiko. Kalau jiwa lu nggak balik dalam waktu 6 jam, maka jiwa dan raga lu akan terpisah selamanya. Lu harus percaya sama gue. Gue pasti bisa kok nemuin keberadaan Hayato sama Boy. Dan gue akan bawa mereka kembali ke sini. Gimana ya? Ayolah Hayabusa. Ini cara satu-satunya untuk menyelamatkan mereka. Baiklah kalau gitu. Tapi gue akan menjadi guardian di sini. Kalau dalam waktu 6 jam jiwa lu belum kembali, gue akan menarik jiwa lu dengan paksa dan mengembalikannya lagi ke tubuh lu. Oke deh. Kalau gitu, ayo kita mulai ritualnya sekarang. Proses keluar dan masuk akan sangat menyakitkan. Dan setelah ini selesai, tubuh lu juga akan sangat kelelahan. Apa lu siap menerima semua konsekuensinya? Gue udah siap. Lakukan sekarang. Sepertinya kekuatan lu udah gak sekuat saat menjadi satria kegelapan. Tirot, syukurlah akhirnya gue bisa ketemu lu lagi. Lu pasti kesini mau bantu gue menghancurkan pohon ini kan? Hahaha, dasar manusia naif. Biar gue perjelas ke lu, sampai kapanpun gue gak akan sudi membantu umat manusia. Karena sesuai dengan keyakinan Abyss, bahwa kami adalah makhluk yang akan menguasai dunia ini, dan makhluk lain harus tunduk kepada kami. Apa? Ternyata gue salah. Gue kira lu udah berubah.
Tapi lu tetaplah makhluk iblis dengan hati yang penuh kegelapan. Dan apapun tujuan lu sekarang, gue nggak akan biarin lu mencapainya. Hahaha. Dengan kekuatan gue yang sekarang, akan sangat mudah buat gue ngalahin lu. Dan nanti setelah kekuatan pohon ini gue serap, gak akan ada makhluk lain di dunia ini yang bisa ngalahin gue. Sial, satu masalah aja belum selesai. Sekarang malah datang masalah lain lagi. Gimana sih Maxim? Katanya mau nyari Adam, kok malah nggak jadi? Kita aja nggak punya petunjuk apapun tentang keberadaan si Adam. Gimana kita mau nyari dia? Semua orang udah kita tanyain, tapi nggak ada hasilnya. Ah, lu nya aja yang nggak peduli sama Adam. Ya terus lu maunya gimana? Apa kita harus nanya semua orang di dunia ini satu-satu? Atau kita tempel foto Adam di setiap tiang listrik? Kita udah berusaha semampu kita. Mending sekarang kita tunggu kabar dari Hayato sama Boy dulu. Setelah itu baru kita nentuin langkah selanjutnya. Lah, pas banget kalian ada di sini. Ayo, kita ke kuil angin. Emang ada apa di sana? Tadi gue ditelepon sama Hayabusa. Katanya udah beberapa hari Hayato dan Boy gak ada kabar. Dan sekarang Gusion lagi berusaha nyari mereka lewat ritual pisah jiwa raga. Ritual apaan tuh? Gue juga gak tahu. Makanya, ayo kita lihat langsung ke sana. Wah, kebetulan banget. Kita juga lagi penasaran nungguin kabar dari Hayato sama Boy. Ya udah, kalau gitu ayo kita ke sana sekarang. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat dia bisa jadi sekuat ini? Bahkan gue bisa ngerasain banyak aura kekuatan di tubuhnya. Kok dia bisa punya aura yang mirip dengan Wukong, Gusion, dan Fredrin sekaligus? Hahaha. Dengan kekuatan ini, semua serangan lu tidak ada yang berguna. Gue telah menyerap kekuatan Satria Kegelapan, tongkat kerajaan monyet, dan pisau majestik. Sekarang gue adalah makhluk terkuat di dunia ini. Kurang ajar. Kalau dia dibiarin menyerap kekuatan pohon ini, dia akan semakin kuat dan gak mungkin bisa dikalahin. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Sekarang saatnya gue menyerap kekuatan pohon ini. Apa yang lu lakukan, Dirot? Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba buah ini semakin membesar? Gawat, kayaknya sebentar lagi buah ini mau meledak. Gue harus pergi dulu dari sini. Akan gue tahan ledakan ini. Gue udah menjelajah iblis bagian atas, tapi gue belum juga menemukan keberadaan Hayato dan Boy. Bentar. Kenapa tiba-tiba gue merasakan ada aura manusia di sini? Apa jangan-jangan Hayato dan Boy pernah lewat ke area ini? Kalau gitu, gue harus periksa semua tempat di sekitar area ini. Akhirnya ketemu juga. Hayato, Boy, apa yang terjadi sama kalian? Bangun, ayo kita segera pergi dari sini.
Kondisi mereka sangat lemah. Sepertinya mereka telah dikalahkan dalam sebuah pertarungan. Kalau mereka nggak segera diobatin, pasti keadaannya akan semakin gawat. Tapi gimana caranya gue bawa mereka pulang dengan cepat? Waktunya udah hampir habis, tapi kok belum ada tanda-tanda dari Gusyon. Gawat nih, kalau dia nggak segera balik, jiwa dan raganya nggak akan bisa menyatu lagi. Maaf Gusyon, dengan terpaksa gue harus menarik jiwa lu sekarang. Loh, apa yang terjadi sama gue? Jangan-jangan Hayabusa, nanti dulu. Jangan tarik jiwa gue dulu. Gue udah berhasil menemukan Hayato dan Boy. Hayabusa, tidak. Kenapa lu tarik gue kembali ke sini? Waktu lu udah hampir habis. Kalau gue nggak lakuin ini, bisa-bisa jiwa dan raga lu akan terpisah selamanya. Tapi gue udah berhasil menemukan Hayato dan Boy. Kalau lu kasih gue waktu sedikit lebih lama, mungkin aja gue bisa bawa mereka pulang juga. Gusyon, coba lu lihat di belakang lu. Lu emang udah berhasil bawa Hayato dan Boy pulang. Loh, kok bisa mereka ikut terbawa bersama jiwa gue? Waduh, mereka pingsan semua. Gue harus panggil ambulan buat bawa mereka ke rumah sakit. Aku ada di mana? Sepertinya aku ada di rumah sakit. Aku harus segera memperingatkan orang-orang tentang kedatangannya. Loh, itu bukannya Boy. Boy, apa yang terjadi padamu, nak? Kenapa kamu ada di sini? Boy, kamu baik-baik aja kan? Dokter, perawat, apa yang terjadi pada anak saya? Gue ada di mana nih? Boy, akhirnya kamu sadar. Loh, kok ayah bisa ada di sini? Kita nggak boleh gagal lagi kali ini. Pohon keramat harus mendapatkan darah segar dari anak ini. Ritual ini adalah tradisi yang sudah ada dari ratusan tahun lalu. Pohon keramat akan semakin kuat saat mendapatkan darah segar manusia. Dan jika pohon keramat telah mendapatkan tumbal, dia akan membuat wilayah hutan ini menjadi sangat subur, termasuk juga semua lahan pertanian kita. Tapi jika kita telat membawakan tumbal untuk pohon keramat, maka pohon itu akan marah dan membuat semua tanaman di sini layu dan mati. Tapi bagaimana nasib kita setelah ini? Jumlah anak muda di desa kita semakin sedikit. Benar, itu akan menyulitkan kita untuk mendapatkan tumbal selanjutnya. Itu akan kita pikirkan nanti. Yang terpenting sekarang, kita harus segera menyerahkan tumbal ini untuk pohon keramat. Apa? Ledakan apa itu? Lihat tuh, pohon keramatnya meledak. Apakah ini karena kita telat membawakan tumbal untuknya? Makhluk apa itu? Itu adalah para penjaga pohon keramat. Lari! Jadi, lu nemuin Hayato dan Boy yang sekarat di wilayah Abyss? Bukan gue, Alucard. Si Gusyon yang berhasil nemuin mereka. Lewat ritual pisah jiwa raga, Gusyon menelusuri wilayah Abyss. Ritual pisah jiwa raga? Pantesan Gusyon bisa menjelajah Abyss dengan cepat. Ternyata jiwanya yang pergi ke sana. Tapi ritual ini kan sangat beresiko tinggi. Para pendahulu kita aja nggak ada yang berani menjalankannya. Gue juga sebenarnya udah nolak, tapi Gusyon yang maksa.
Ya untung aja feeling Gusion tepat. Dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan Boy dan Hayato. Terus pas jiwa Gusion berhasil nemuin keberadaan Hayato dan Boy, gimana caranya dia bisa bawa mereka pulang? Itu dia yang gue masih bingung. Harusnya ritual ini hanya bisa untuk memindahkan jiwa manusia. Tapi entah gimana pas gue narik jiwa Gusion dari Abyss, Hayato dan Boy juga ikut ke bawah. Gue ngerasa masih banyak ritual yang kita belum tahu secara mendetail. Walaupun kita udah pelajari ritualnya mateng-mateng, tapi ternyata masih banyak rahasia dari ritual itu. Bener juga lu Alucard. Gue jadi khawatir nih. Khawatir kenapa? Takutnya ada efek samping dari ritual ini ke Gusion. Soalnya sampai sekarang dia masih belum sadar. Kok lu bisa ada di sini, Sun? Tadinya gue sama Alucard lagi mau nyari pohon kekuatan yang tertulis di sebuah gulungan kuil. Pas lagi jalan di hutan, gue malah lihat pesawat luar angkasa jatuh. Pas gue samperin, ternyata ada astronot yang terluka di samping pesawatnya. Jadinya gue sama Alucard langsung nolongin astronot itu dan bawa dia ke rumah sakit ini. Kok bisa? Tiba-tiba ada pesawat luar angkasa jatuh di hutan. Namanya juga kecelakaan. Ya bisa terjadi di mana aja. Masa mau milih-milih tempat? Dibilang bener juga nggak salah sih. Ternyata lu lebih pintar dari Maro. Anjir lu berdua. Maksud gue, apa yang jadi penyebab pesawat itu jatuh di sana? Gue juga belum tahu. Sebelum astronot itu pingsan, dia cuma bilang kalau bumi dalam bahaya karena ada yang akan datang. Maksudnya gimana? Apa jangan-jangan pesawat dia jatuh karena diserang alien yang ingin menginvasi bumi? Ah, lu mikirnya kejauhan. Masa kita mau dijajah alien? Kalau bener gimana? Gue gendong lu seharian. Oke, deal. Bisa gawat kalau kita benar-benar diserang alien. Hayato, Gusion, dan Boy masih belum sadar. Pak Quito juga cuma punya satu tangan. Adam entah di mana. Tenang Maxim, masih banyak kok teman-teman yang lain. Ada Wukong, Hayabusa, Chow, gue dan kalian semua yang siap buat jagain bumi ini. Teman-teman, ada hal gawat yang mau gue omongin ke kalian. Boy, lu udah sadar? Lu nggak apa-apa kan? Loh, Pak Astronot, Anda juga udah sadar? Jadi dia astronotnya. Kenapa Maro? Lu kenal? Kenalin, ini ayah gue. Apa? Ternyata dia ayah lu. Perkenalkan, nama saya Richard. Atau kalian juga bisa panggil saya Rich. Sebelumnya saya berterima kasih karena kalian telah menolong saya. Maaf Om Rich, sebelum Om pingsan, Om sempat bilang kalau bumi ini dalam bahaya. Maksudnya gimana ya? Jadi beberapa hari yang lalu saya mendarat di sebuah planet. Dan sepertinya planet itu sedang dalam proses kehancuran. Planet tersebut sangat mirip dengan bumi. Dan saya pun mencoba untuk menjelajahinya. Kemudian saya menemukan fakta bahwa ternyata planet ini memiliki penghuni. Saya pun mencoba berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka malah menangkap saya dan membawa saya kepada pemimpin planet tersebut. Dari pembicaraan saya dengan pemimpin planet itu, terungkap fakta bahwa nenek moyang mereka pernah datang ke bumi jauh sebelum adanya peradaban manusia. Karena sejak ribuan tahun lalu, mereka telah memprediksi bahwa planet mereka akan hancur dalam waktu dekat. Untuk itulah mereka telah menjadikan bumi sebagai planet penggantinya. Jadi maksud Anda mereka akan datang dan menginvasi kita? Benar. Setelah mendengar hal itu, saya pun langsung merencanakan untuk kabur. Sayangnya saat saya berhasil meninggalkan planet tersebut, pesawat saya terus ditembaki oleh mereka. Dan akhirnya mengalami banyak kerusakan. Untungnya pesawat saya masih bisa berjalan sampai mendekati orbit bumi. Walaupun saya harus mendaratkannya dengan sangat keras. Tuh kan bener. Anjir lu,
udah naik aja. Itu artinya kita harus jaga langit kita pakai roket dan rudal untuk menyerang kalau mereka datang. Percuma. Pemimpin mereka bilang mereka bisa datang ke bumi dengan cepat tanpa harus melewati angkasa. Karena nenek moyang mereka dulu telah menanam sebuah portal di bumi yang bisa menjadi jalan masuk mereka ke sini dengan sekejap. Jangan-jangan portal alien itu adalah pohon kekuatan. Tolong! Randy, lu nggak apa-apa kan? Siapa itu? Ini gue, Adam. Bang Adam, tolongin gue bang. Lu ngapain di sini? Tadi warga dan kepala desa nangkep gue. Mereka mau jadiin gue tumbal pohon keramat. Apa? Jadi kepala desa juga terlibat? Terus kemana mereka? Tadi sempat ada ledakan bang. Terus setelah itu mereka pada lari ninggalin gue di sini. Sebenarnya ada apa sih bang? Gue juga nggak tahu. Tiba-tiba pohon keramat meledak dan banyak monster yang keluar. Sekarang malah ada cahaya aneh di atas pohonnya. Ren, lu bisa sembunyi dulu kan? Cari tempat yang aman. Nanti setelah urusan ini selesai, gue bakal bawa lu pergi dari sini. Baik bang. Abang juga hati-hati ya. Kurang ajar, pohon apa ini? Kekuatannya sangat dahsyat. Tubuh gue sampai hancur karena menahan ledakannya. Benda apa itu? Gue ngerasa semua kekuatan pohon ini telah terkumpul pada cahaya itu. Ada sesuatu di balik cahaya itu. Gue harus segera menyerapnya sebelum terlambat. Sial! Siapa yang nyerang gue? Keluar lu! Akhirnya, kita kembali di bumi milik kita. Kita gak bisa nunggu lagi. Sekarang juga kita harus temukan pohon itu dan kita hancurin sampai ke akar-akarnya. Lu punya petunjuk apa yang bisa bawa kita ke pohon itu? Gue sih belum punya petunjuk apapun. Tapi Sun udah mencurigai satu tempat yang mungkin jadi tempat tumbuhnya pohon itu. Beneran Sun? Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo kita ke sana. Gue sih yakin banget kalau tempat itu adalah tempat tumbuhnya pohon kekuatan. Tapi gue rasa kita harus bawa semua perlengkapan bertarung kita. Karena gue yakin pohon itu nggak akan diem aja kalau mau ditebang. Maksud lu pohon itu bakal ngelawan? Ya bisa aja. Yang penting kan kita udah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Oke deh, kalau gitu siapa aja yang mau ikut ke sana? Gue pasti ikut. Gue juga. Keadaan kalian kan belum 100% sembuh. Mending kalian gak usah ikut dulu. Tapi gue sanggup kok kalau emang harus bertarung. Iya, gue juga masih ada armor cadangan. Boy, benar kata teman-teman kamu. Sebaiknya kamu istirahat dulu dan pulihkan kesehatanmu. Jangan sampai kamu malah menyusahkan temanmu di sana. Ya udah deh. Loh, ada apa ya? Satelit punya kita mendeteksi adanya ledakan energi mirip lubang hitam di sebuah hutan. Di mana, Om? Di sini lokasinya. Loh, ini kan hutan keramat. Kenapa energi dan kekuatan dari pohon ini mulai pudar? Dan siapa makhluk ini? Apakah lu adalah makhluk ebis? Siapa lu? Gue adalah pewaris planet bumi ini. Sejak kapan?
bumi ini jadi punya nenek moyang lu. Dan dari mana lu tahu kalau gue adalah makhluk abyss? Ribuan tahun lalu, nenek moyang kami pernah bekerja sama dengan pemimpin kalian. Kami memberikan dia kekuatan, dan kamilah yang menanam pohon ini. Jadi, Tamus mendapatkan kekuatannya dari kalian. Seharusnya dia menyambut kedatangan kami. Sekarang, Abyss berada di bawah kekuasaan Ratu Elis dan gue, Pangeran Dirot. Apa tujuan lu datang ke sini? Dulu, nenek moyang kami menanam pohon ini untuk menjadi pintu masuk kami ke bumi. Bumi adalah planet yang akan dijadikan rumah baru kami saat planet kami hancur. Dan sekarang, tibalah waktunya. Hahaha. Sampai kapanpun, bumi akan selalu menjadi milik Abyss. Siapapun yang ingin menguasainya harus berhadapan dengan kami. Dan lu pasti akan kalah melawan banyaknya pasukan kami. Pasukan? Hahaha. Gue juga punya pasukan. Pasukan gue adalah semua tanaman di bumi. Akhirnya lu sampai juga. Berangkat kapan lu dari rumah? Gue berangkat kemarin. Pas lu bilang kerajaan monyet punya tunas pisang super, gue langsung penasaran dan berangkat ke sini. Soalnya akhir-akhir ini banyak pohon pisang gue yang tiba-tiba mati. Nah, pas banget. Tunas ini udah melalui penelitian para ilmuwan di sini dan udah teruji lebih kuat dan tahan dari serangan penyakit dan hama. Ini salah satu contohnya. Ini baru namanya penemuan. Loh, kok tunasnya bisa berubah gini? Gue juga nggak tahu. Wukong, itu ada yang gede-gede datang lagi. Gue akan menawarkan hal yang dulu pernah dilakukan nenek moyang kami. Bergabunglah, kita bekerja sama untuk menguasai bumi ini. Dan gue pastikan, semua bangsa Abyss akan kami biarkan tetap hidup di bumi. Lu pikir kami ras rendahan? Kami adalah penguasa di bumi ini. Jika ada yang berani mengusiknya, maka kami akan menghancurkannya. Kalau gitu, lu akan jadi yang pertama untuk merasakan dahsyatnya kekuatan kami. Lebih baik gue mati daripada tunduk ke kalian. Suara apaan tuh? Kayaknya ada yang lagi duel. Apa jangan-jangan si Dirot? Tapi lawan siapa? Monster pohon. Gimana caranya sekarang gue bisa ngalahin mereka? Kekuatan Dirot udah meningkat drastis. Dan para monster pohon itu juga nggak bisa dikalahin. Adam, ternyata lu ada di sini. Akhirnya kita bisa ketemu sama lu lagi. Lu ngapain di sini, Dam? Wah, pas banget ada kalian. Gue lagi butuh bantuan buat numbangin pohon ini. Kami kesini punya tujuan mau hancurin pohon ini juga. Kalau gitu tunggu apa lagi? Ayo kita hancurin pohonnya sekarang. Nanti dulu. Masalahnya pohon ini punya prajurit penjaga yang akan menyerang kita. Dan di atas sana ada Dirot yang sedang berusaha menyerap kekuatan pohon ini. Jadi suara ribut-ribut di atas sana itu suaranya Dirot? Iya bener. Kayaknya dia lagi ngelawan penjaga pohon ini. Tapi gue rasa penjaga yang lagi dilawan Dirot sekarang punya kekuatan yang sangat dahsyat. Dari tadi gue bisa ngerasain energi mereka yang sangat meledak-ledak. Ini bisa jadi kesempatan kita untuk mengalahkan mereka sekaligus. Semuanya, dengerin nih rencana gue. Kurang ajar. Bagaimana mungkin dia bisa mempunyai kekuatan sebesar ini? Gue harus segera mengalahkannya dengan jurus pamungkas gue. Kalau enggak,
kekuatan gue akan semakin habis dengan sia-sia. Ternyata makhluk Abyss ini sangat kuat. Belum pernah ada makhluk yang bisa bertahan setelah gue serang bertubi-tubi. Sepertinya dia punya kekuatan yang sangat besar. Hahaha. Gue harus menyerap kekuatannya. Kurang ajar, kekuatan gue semakin lemah. Kenapa dia bisa menyerap kekuatan gue? Hahaha. Seperti pohon yang menyerap air dari tanah, kami juga bisa menyerap kekuatan lawan kami. Sekarang, semua kekuatanmu akan jadi milik gue. Dengan kekuatan sebesar ini, gue akan membuat portal angkasa yang sangat besar. Dan gue akan membuka jalan bagi semua rakyat gue untuk pindah ke sini dan menjadi penghuni bumi yang baru. Loh, kok mereka bangkit lagi? Terus gimana caranya kita ngalahin mereka? Kita tahan dulu mereka sambil nunggu pasukan datang. Jangan biarin mereka masuk ke dalam kuil api. Oke Nyet, ayo kita hajar mereka. Sedikit lagi, dan portal ini akan selesai. Semuanya, maju! Loh, apa yang terjadi? Kayaknya mereka udah mati. Kok bisa? Waduh, gue jadi bingung nih. Kayaknya kita berhasil mengalahkan dia. Gue udah nggak ngerasain lagi energi portalnya. Syukurlah kita tiba di waktu yang tepat. Oh iya, teman-teman, masih ada hal yang harus gue selesaiin. Randy, lu di mana? Lo nyari siapa sih? Gue nyari anak kampung sini yang namanya Randy. Dia anak yang sebelumnya mau dijadiin tumbal pohon keramat. Waduh, kasihan juga. Randy, ini gue, Adam. Ayo keluar. Syukur deh, Bang Adam baik-baik aja kan? Semuanya udah aman, Ren. Pohon keramat udah berhasil kami tumbangkan. Jadi lu nggak usah khawatir lagi. Tapi gue masih takut kalau harus balik ke kampung, Bang. Gue khawatir warga akan nangkep gue lagi. Adam, ayo kita pulang ke kampung sayur. Teman-teman udah banyak yang nungguin kepulangan lo. Iya Dam, kita semua berharap bisa kumpul bareng-bareng lagi kayak dulu. Baiklah, gue mau. Tapi gue bisa minta tolong nggak? Kita bawa Randy ikut sama kita. Emang orang tuanya nanti nggak nyariin? Sebenarnya orang tua gue udah meninggal semua, Bang. Kalau gitu ikut gue aja ke kuil angin. Nanti gue ajarin lu jurus-jurus biar lu bisa jadi kuat. Atau ikut gue aja ke kuil api. Nanti di sana lu bisa belajar bersama berbagai macam ras yang ada. Iya Bang, gue mau. Baiklah, kalau gitu ayo kita pulang ke kampung sayur.